dari soal nomor 1 di sini. Kita mulai ya, soal nomor 1, kita baca dulu soalnya bareng-bareng. Working alone, Pump A can empty a pool in 3 hours. Working alone, Pump B can empty the same pool in 2 hours. Working together, how many minutes will it take Pump A and Pump B to empty the same pool? Oke, kita tahu ya di sini ada informasi yang diberikan bahwa ada 2 pump ya. Ini kemungkinan ada sebuah kolam ya. Kita harus bisa untuk memvisualisasikan dulu gitu ya. Di sini ada sebuah kolam di mana dia itu ada pump A sama pump B yang dia itu tugasnya untuk mengosongkan kolam itu gitu. Nah, keywordsnya di sini apa sih? Keywordsnya adalah kalau pump A itu dia working alone berarti kan sendirian ya. Dia tuh bisa ngosongin satu kolam itu 3 jam gitu kan. Nah, kalau B itu sendirian, dia bisa ngosongin kolam yang sama dalam waktu 2 jam. Yang ditanyain kalau seumpama pump A dan pump B ini dibuka gitu bareng-bareng, kira-kira bisa ngosongin kolamnya itu dalam waktu berapa lama. Jadi di sini ini adalah soal perbandingan, tapi kalau umpamanya di ini tuh level 2 gitu loh. Karena perbandingannya bukan hanya sekali. Di sini kita membandingkan beberapa kali. Nah, untuk mengetahui pump A dan pump B ini kalau bekerjanya itu bersama-sama, itu kita harus tahu working rates-nya. Working rates-nya tuh maksudnya gimana? Tadi kan dia bilang ya, dalam 3 jam si A ini bisa ngosongin satu bagian dari kolamnya, gitu kan? Kita bilang satu lah ya, karena satu kolam gitu kan. Kalau 2 jam itu juga bisa satu bagian, itu habis gitu. Nah, kita coba samakan itu adalah variabel waktunya ya. Variabel waktunya kita samakan. Jadi kalau gitu, kalau umpamanya si A itu 3 jam bisa ngosongin satu bagian kolam, berarti kalau si A ini 1 jam gitu ya, bisa ngosongin berapa bagian kolam? 1/3. Nah, kalau yang bingung bagian 1/3 ini di mana dapatnya, bisa untuk ditonton di teori perbandingan ya. Oke. Kalau yang B ini dia kan 2 jam gitu kan, bisa satu bagian. Berarti kalau B ini bekerja dalam 1 jam bisa berapa bagian? Setengah bagian dong ya gitu ya. Oke, nah berarti bisa dong ya kita tahu ya dalam waktu yang sama, durasi yang sama 1 jam, A dengan B ini kalau ditambah gitu ya dalam 1 jam itu bisa mengerjakan berapa bagian kolam yang kosong ya. 1/3 ditambah setengah itu adalah ini 6, 2 ditambah 3 kan 5/6 bagian. Oke, 5/6 bagian itu dalam waktu 60 minutes gitu kan. Nah, ini belum kosong semua nih, masih ada yang belum kosong kan, masih berapa bagian. Tadi kan satu bagian yang mau kosong ya, jadi satu bagian dikurang 5/6 bagian yang sudah kosong dalam waktu 60 menit tadi gitu kan. Jadi berapa bagian yang belum selesai? 1/6 bagian. Gimana nih kita bisa tahu 1/6 bagian ini? Ya udah kita perbandingkan lagi ya. Kalau 1 jam gitu ya 60 menit itu dia bisa 5/6 bagian yang dikosongin. Kalau 1/6 bagian kira-kira gitu kan berapa menit gitu kan. Seperti biasa nih teorinya cukup di ini aja ya. Jadi 60 per X sama dengan 5/6 per 1/6 gitu kan. 5/6 X sama dengan 60 dikali 1/6. Oke, X sama dengan 60 dikali 1/6 dibagi harusnya 5/6 ya, tapi langsung dibalik aja ya, jadi 6/5 gitu kan. Seret-seret X-nya 12. Oke, ketemu. Jadi yang 5/6 bagian tadi itu bisa kosong dalam waktu 60 menit. Yang 1/6 bagian bisa kosong dalam waktu 12 menit. Jadi kalau kita tambahkan, hasilnya adalah kolam itu kalau A sama B bekerja sama untuk mengosongkan, bisa kosong dalam waktu 72 menit. Jawabannya adalah yang A. Oke. Di nomor selanjutnya kita baca dulu soalnya. If the area of circle is 64p, then the circumference of the circle is... Oke, di sini ada keywords ya. Keywordsnya apa aja nih? Keywords yang ada di sini itu adalah ada area gitu kan. Kemudian ada circle ya. And then ada circumference. Oke. Nah, apa nih ya?
Untuk mempermudah menjawab soal-soal kuantitatif seperti ini ya, kita harus familiar, you have to be familiar with the keywords yang biasanya digunakan di soal-soal ini. Jadi contohnya area itu kan luas gitu ya dalam bahasa Indonesianya ya. Circle itu lingkaran, kemudian circumference itu adalah keliling. Nah, jadi kalau kayak gitu kita bisa tahu nih untuk mengerti sebenarnya apa yang dimau soalnya. Di situ dia bilang kalau area of circle-nya 64 pi, berarti dia bilang luas ya, lingkarannya adalah 64 pi. Dan the circumference itu adalah keliling ya. Keliling lingkarannya berapa sih gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini udah ya cukup lah ya, bisa gitu lah ya. Oke, kita yang harus tahu apa nih pengetahuannya? Pengetahuannya adalah luas lingkaran itu rumusnya apa sih? Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Oke, itu kita masukkan ke sini sama dengan 64 pi. Jadi kita coret ya pi-nya di sini ya. R kuadrat sama dengan 64. R sama dengan akar ya, berarti dari 64 dimana R ketemu 8. Oke, kalau kayak gitu bisa langsung kita masukkan ke rumus keliling lingkaran. Apa itu? 2 pi R. 2 kali pi dikali 8 berapa? 16 pi. Oke, nggak sampai semenit ya harusnya kalau paham keywordsnya dan tahu rumusnya. Kita move ke soal selanjutnya. Kita baca dulu soalnya ya. What is the sum of the 5 consecutive even numbers whose average arithmetic mean is 12 ya di sini. Kita punya keywords di sini lagi. Ya, lagi-lagi kita harus paham keywordsnya apa aja. Di situ ada sum ya. Sum, kemudian ada 5 consecutive. Ada even di situ juga. Ada average ya. Apa nih artinya nih? Sum itu adalah jumlah ya. 5 itu 5, consecutive itu apa nih? Berurutan, oke? Berurutan, sorry ya. Kemudian even itu adalah genap ya. Average itu adalah rata-rata. Oke, kalau kayak gini kita bisa paham ya. Berapa jumlah 5 bilangan genap berurutan yang memiliki rata-ratanya ya. Rata-rata kan biasanya disimbolin dengan bentuk X seperti ini ya di atas, yaitu 12. Rata-ratanya udah tahu 12, N-nya udah tahu ada 5 bilangan. Jadi mungkin kayak gini nih, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, tapi kita nggak tahu bilangannya tuh berapa. Kita taunya rata-ratanya 12, jumlah bilangannya ada 5. Biasanya nih, soal-soal kayak gitu tuh pada kejebak gitu loh. Oh, berarti kita harus tahu dong kak ya, harus tahu dong miss ya, bilangannya berapa aja. Enggak, karena ya lagi-lagi ini bisa diselesaikan menggunakan rumus rata-rata, dimana rumus rata-rata itu adalah sigma X per N. Ya udah dong, berarti tinggal masukin aja. Rata-ratanya 12 udah tahu, sigma X-nya kan yang ditanya, N-nya ada 5, berarti sigma X-nya ada berapa? 12 dikali 5, selesai 60. Jawabannya ada nggak? Ada di B. Oh miss, berarti nggak harus tahu bilangannya berapa? Ya, kadang di soal itu kita harus bisa ya melihat mana yang perlu untuk diketahui, mana yang enggak. Ketika kita dapetin soal yang dia itu bisa dilakukan lebih cepat gitu ya, dengan rumus aja cukup, nggak perlu tahu berapa bilangannya ya, good ya, bisa lebih cepat, lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat subscribe biar kamu nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram dan TikTok privat Miss Zizi.